Iya, pertama-tama bersyukur ya buat kesempatan ini. Silakan yang di luar. Iya, Abang tadi bilang ini proyek iman ya. Kalian disiapkan jadi pemimpin kelompok kecil, anaknya aja belum semuanya tes. Ya, kalian CPKK untuk ke depan kan? 2026. Anaknya aja belum tentu daftar ke sini gitu kan. Beberapa yang SN jalur yang undangan sudah keterima, tapi kan masih ada jalur-jalur lain mandiri yang bahkan ada yang sementara tes, yang belum tes. Jadi benar-benar ini sebuah proyek iman. Di situ saya melihat cinta Tuhan yang besar untuk mahasiswa. Abang masuk UI tahun 92. Nggak usah tanya ya umurnya berapa ya. Kalian sudah lahir? Tapi karena Tuhan sangat cinta sama saya, ini cara saya melihat POV-nya ya. Tuhan cinta banget sama saya. Tuhan menghadirkan seorang pemimpin kelompok kecil dari teknik UI memimpin saya, yang ketemu saya 92, pemimpin kelompok saya 88. Zaman dulu kan kuliah panjang ya. Dan waktu saya ketemu, dikenalin sama opung kelompok kecil saya. Ketemu, dia adalah teknik UI 86. Saya masih kenal gitu ya. Dan waktu saya lihat mereka, saya cuma bilang gini ya. Begitu cintanya Tuhan sama saya, Tuhan sudah nyiapin orang sebelum saya dan orang yang bahkan sebelum PKK saya. Jadi teman-teman, kehadiranmu di sini bukan cuma Tuhan sayang kamu, tapi sebenarnya Tuhan sayang kepada angkatan 2026, sehingga Tuhan menghadirkan kalian untuk berbagian di dalam proyek besar ini. Jadi jangan melihatnya seperti sekadar, wah gua kejebak nih, masuk sini. Ya, rajin ke PO, di kontak deh, gitu ya. Aduh, gue sudah sempat ikut kelompok kecil, makanya sekarang diminta untuk melanjutkan. Tetapi lihatlah ini sebagai bagian dari rencana Allah yang besar bagi pembangunan kerajaan Allah di kampus kita, secara khusus untuk kita sama-sama responi ya. Nah, tema kita call to raise disciples. Kekristenan harus kembali ke core bisnisnya, ke intinya. Jadi kalau kita melihat apa yang Alkitab sampaikan, ini menjadi bagian yang terus kita perlu gumulkan. Kalau kita, kan POUI ini kita juga gereja ya, dalam arti yang luas. Gereja kan bukan gedungnya tapi orangnya. Gereja bukan hanya gereja formal, tetapi juga persekutuan-persekutuan itu bagian dari gereja Tuhan. Nah, apa core bisnisnya? Bukan cuma collect believers, tetapi raise disciples. Dan itu yang kita bisa perhatikan di dalam bagian yang kita akan baca, namanya amanat agung. Ya, ada 3 hal yang nanti abang bagikan tentang amanat agung, tapi kita lihat dulu ya. Amanat agung. Kalau kalian dengar kata amanat, bayanganmu apa? Pesan. Istirahat di tempat, gerak gitu. Menurut kalian amanat itu apa? Pesan. Beda loh amanat sama amanah. Dan Alkitab tidak bicara, memang kalimatnya kalau bahasa Inggrisnya The Great Commission. Ini perintah. Makanya lebih tepat diterjemahkan ini adalah amanat atau perintah yang agung. Bayangan kita kalau dengar kata amanat di bahasa Indonesia langsung bayangannya pesan aja. Ya pesan itu ya dilakukan syukur, nggak dilakukan ya nggak apa-apa juga. Tapi ini perintah. Coba kita baca sama-sama ya. Saya ajak kita baca dari ayat 16-nya. Walaupun nanti kalau kalian perhatikan seringkali kita fokus sama 19-20. Padahal konteksnya itu penting ya. Yuk kita baca bergantian. Laki-laki baca 16, perempuan baca 17. Kita gantian sampai ayat yang ke-20. Laki-laki mulai 1, 2, ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Lanjut. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi perhatikan, ini adalah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di akhir di dalam Injil Matius. Makanya ayatnya selesainya di situ ya. Kalau kalian baca Matius, ayat terakhirnya Matius 28 ayat 20. Dan ingat, ini perintah terakhir Yesus sebagai isi hati terdalamnya. Ada seorang yang mendirikan sebuah pelayanan mempersiapkan pemimpin dalam generasi ini. Salah satunya namanya itu ya Hagai Institute begitu. Beberapa teman ikut, mamanya Yere juga ikut tuh ya. Nah itu dia punya motonya ini. Your last command is our first concern. Perintah terakhirmu itu concern paling utama kami. Jadi saya kutip beberapa tokoh ya. Ini seorang misionaris ke China, Hudson Taylor. Dia mengatakan Great Commission is not an option to be considered, tetapi it is a command to be obeyed. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan, ini bukan sekadar sebuah pesan. Jadi apa yang Yesus pesankan di akhir, dan memang kalau kita dengar pesan-pesan terakhir itu cukup menggetarkan hati begitu ya. Maka bagian kedua, mari kita lihat lebih jauh siapa yang memberikan amanat ini. Teman-teman kalau bilang pesan terakhir itu, kadang kita bayangkannya pesan itu pesan yang sangat menggetarkan hati, harus didengarkan. Saya beberapa hari belakangan ini ada banyak teman yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Ada yang mendadak, ya orang meninggal tuh kan nggak pernah kasih tahu dulu gitu ya. Maksudnya bikin jadwal ya, meninggalnya kapan gitu ya. Jadi baik yang mendadak maupun juga yang mungkin sudah cukup lama sakit. Sehingga teman saya ada yang bilang ya gue udah puas ngerawatnya gitu. Tapi yang namanya perpisahan itu pasti tidak mudah. Dan biasanya waktu situasi itu mulai ingat-ingat lagi, apa sih pesan terakhirnya? Apa sih pesan terakhirnya? Nah, satu teman dia tidak punya kesempatan karena tidak ada firasat lalu tiba-tiba pergi. Saya bilang sama dia, ingat ya, kalaupun tidak ada pesan terakhir, seluruh hidup orang tuamu itu pesan. Ya, seluruh hidupnya itu adalah pesan yang harusnya. Kadang-kadang kita cuma mau dengar yang terakhirnya apa begitu ya. Tapi ya balik lagi, seluruh hidupnya adalah pesan. Dan menarik, karena siapa yang memberikan pesan itu? Ini ada cerita aja ya. Ada seorang opung mau meninggal, lalu dia kumpulkan semua cucunya, anak-anaknya, lalu dia mau kasih pesan terakhir. Ini karena kayaknya dia udah tahu kapan meninggal kayaknya gitu ya. Terus sudah kumpul semua anak cucu, terus opung ini kasih pesan. Cuk, nak, dengerin ya, opung mau kasih pesan terakhir. Wah, apa itu Pung? Apa itu Pung? Dengan terbata-bata dia bilang, jagalah. Oh, apa Pung? Jagalah. Jaga apa Pung? Jagalah kebersihan. Lalu dia meninggal. Kalian aja dengernya udah apa gitu ya. Karena pesan terakhir itu dari orang yang mau meninggal itu kita kayak, wah ini kita pegang banget. Nggak lama opung opung borunya juga menyusul begitu ya. Lalu ini kumpulin semua anak cucu lagi. Mau kasih pesan terakhir. Takut zong lagi gitu ya. Jadi apa Pung? Opung cuma kasih satu pesan. Apa itu? Tanah. Hah? Tanah. Tanah yang di belakang rumah. Iya Pung. Kenapa? Jangan dijual. Hah? Pokoknya jangan dijual. Kenapa Pung? Kenapa? Itu bukan milik kita. Lalu dia meninggal gitu ya. Jadi agak jokes bapak-bapak itu ya. Tapi ini menunjukkan betapa seriusnya kita mendengar pesan terakhir dari orang yang mau meninggal. Tapi perhatikan baik-baik.
Yuk, Matius 28 ini bukan pesan dari Yesus yang mau mati, tapi Yesus yang sudah. Lihat Matius 28, apa judulnya di Alkitab? Perikop Matius 28, judul paling atasnya apa? Kebangkitan Yesus. Kalau kita bisa begitu concern dengan perintah terakhir dari orang yang mau meninggal, maka ini bukan dari Tuhan yang mati. Ini justru dari Tuhan yang hidup. Dan mari kita perhatikan sebentar ya. Saya mau ajak kita agak lama di sini. Siapa yang memberikan amanat ini? Tapi lihat dulu konteksnya. Ya, di ayat 16 perhatikan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Jadi kalau kalian melakukan bahasa PA dengan baik, coba abang tanya dulu begini. Yesus lahir di mana? Bethlehem. Bethlehem itu di daerah mana? Boleh pinjam spidol, Vin? Daerah mana? West Bank. West Bank itu di mana? Palestina. Jadi kalau kalian lihat peta Palestina itu paling gampang gini ya. Nih, ini Sungai Yordan. Lalu nanti ada Jadi gini deh. Ini Danau Galilea. Lalu kemudian mengalir masuk ke Laut Mati. Lalu kemudian Z. Nah, ini laut. Yerusalem kira-kira ada di sini. Nah, Yesus lahirnya. Nah, daerah yang di atas, di bawah, di tengah ini namanya daerah Samaria. Di bawah daerah Yudea. Di atas daerah Galilea. Nah, perlu tahu juga ya mapnya Google Mapnya Yesus ya. Yesus lahirnya di mana? Bethlehem. Bethlehem dekat sama Yerusalem. Jadi Yesus lahirnya di daerah Yudea. Peristiwa ini ada di Yesus suruh mereka ke Galilea di atas ini. Oke? Nah, kalau kalian lihat konteks, orang Yahudi kadang tidak mau lewat daerah Samaria, kan ini daerah bangsa kafir. Mereka tuh rela banget ya, nyebrang Sungai Yordan bagian sini, lewat sini, baru nanti nyebrang balik ke sini. Untuk menghindari kontak dengan orang Samaria. Ini Yudea, ini Galilea. Yesus matinya di mana? Jangan bilang di kayu salib, saya tanya lokasinya. Untung tadi kamu nggak ngomong Yesus lahirnya di kandang, gitu ya. Coba, Yesus matinya di mana? Daerah apa? Cuman 3 pilihannya. Matinya di mana? Kalian baru Paskah loh. Woi, Paskah di mana tuh kejadiannya? Ayo, tebak boleh. Yesus disalibkan di Golgota yang dikatakan di luar kota Yerusalem. Jadi Yesus matinya di Yudea. Bangkitnya di mana? Ya di Yudea juga lah. Ini kalian ulang sekolah minggu ah. Ini memang jarang diajarin ya. Jadi waktu abang gali belajar, iya juga ya. Yesus di Yudea, bangkitnya di Yudea. Habis bangkit, Yesus masih menampakkan diri berapa lama? 40 hari. Jangan bilang 40 tahun ya. 40 hari. Nah 40 hari ini Yesus kan ya jreng muncul, nanti jreng gitu ya. Nah Yesus bangkitnya di Yudea, lalu dia ketemu murid-muridnya di Yudea. Baru kemudian dia suruh mereka ke Galilea. Sekarang pertanyaan abang, Yesus naik ke surganya di mana? Pilihannya cuma ini kok, Galilea, Samaria. 2 lah, nggak mungkin naiknya di Samaria. Yesus naik ke surganya di mana? Hah? Di mana? Galilea. Coba buka Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang pertama, lihat bagian kenaikan.
Ini PA bareng. Lihat bagian kenaikan, lihat nama-nama daerahnya. Di situ kira-kira di mana? Yesus naik ke surganya dari Galilea. Mana nama kotanya ada Galilea? Bukit Zaitun itu berapa jauh? Lihat berapa di bawahnya Bukit Zaitun itu mereka kan jalan pulang tuh. Ada bagian di bawahnya mereka jalan pulang berapa lama? Seperjalanan Sabat, berarti nggak jauh. Berarti Yesus naik ke surganya di Bukit Zaitun itu daerah dekat di daerah Yudea. Jadi Matius 28 kalau lihat logikanya bukan berarti habis Matius 28 langsung Yesus naik ke surga. Kita suka pikir Yesus ngomong ini sebelum naik ke surga. Enggak, ini ngomongnya di mana? Galilea. Nanti dari Galilea dia balik lagi. Makanya naiknya dari sini. Nanti coba perhatiin. Jadi Yesus itu kan ya waktu itu udah bangkit sih ya, jadi swing gitu ya. Yesus suruh mereka ke Galilea. Ingat ya, belum ada Air Asia. Coba lihat sebentar ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Galilea ini penting sekali karena Yesus memulai pelayanannya di mana? Galilea. Yesus pilih muridnya dari mana? Dari sekitar danau Galilea. Kenapa Yesus nggak pilih muridnya dari sekitar Laut Mati? Lautnya mati, nggak ada ikan. Jadi menarik ya. Yesus itu lahirnya di bawah. Ini Bethlehem, ini Betania, ini Bukit Zaitun. Bukit Zaitun Yesus naik ke surga dari sekitar sini. Jadi dari atas Yesus lahirnya di Bethlehem, besarnya di Nazaret, ada di Galilea. Yesus tuh orang Galilea, makanya logatnya kasar. Masih ingat waktu mereka ngomong, ini orang-orang Galilea karena mungkin aksennya kali ya, antara yang ini kan lebih dekat. Yerusalem itu bait Allah ada di sini. Jadi bisa sekarang mulai ngikutin. Yesus lahir di bawah, gede di atas, mulai pelayanan di atas, pergi ke bawah, mati di bawah, dikuburkan di bawah, bangkit di bawah, balik lagi dia bilang balik ke sini. Kenapa? Murid-murid kan waktu itu ada di murid-murid kan bersama Yesus ya. Mereka di ruang tertutup di Yerusalem ketakutan. Terus Yesus bilang gini nih. Aku kan mungkin kalau ini ya Yesus mungkin waktu lihat itinerary masih 40 hari ya. Udah deh, lu ke atas. Dan Yesus suruh mereka ke sana. Nah, di mana Yesus suruh? Ternyata persis habis bangkit. Coba yang laki-laki baca ayat 7, yang perempuan baca ayat 10. Ini Matius 28 dalam perikop yang kalian baca tadi judulnya kebangkitan Yesus. Coba laki-laki 1, 2 ya. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan, sesungguhnya aku telah mengatakannya. Ini kalimatnya malaikat. Malaikat bilang, benar ya, malaikat ya. Nanti kalian cek ya. Ia mendahului kamu ke Galilea. Ingat ya, bangkitnya di bawah. Ayo, yang perempuan, 1, 2 ya. Maka Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah pada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan hilang. Jadi waktu dikatakan ayat 16 murid-murid itu ke Galilea, mereka benar-benar mentaati apa yang malaikat sampaikan dan Yesus sampaikan. Dan menariknya kalau kalian perhatikan ya, perjalanan dari Yudea ke Galilea pada masa Yesus memakan waktu kira-kira 3-6 hari tergantung kondisi jalan. Dan kecepatan perjalanan dan jalur yang diambil. Jarak keduanya sekitar 120 km, 75 mil. Itu kalau garis lurus. Sementara jangan pikir ini kan hill, bukit. Jadi
jalur yang dilalui para peziarah biasanya lebih panjang karena ini ya, mereka biasanya nyebrang ke sini, lewat sini baru nyebrang lagi. Ini Sungai Yordan. Kalau kalian lihat ini Sungai Yordan ya, mengalir dari Danau Galilea. Nama lain Danau Galilea apa? Danau Tiberias, Tasik Tiberias, ya. Jadi Tiberias bukan nama gereja saja. Beberapa jalur yang umum digunakan meliputi jalur langsung melalui Samaria atau jalur yang mengelilingi Samaria melalui wilayah Yordania. Perjalanan biasanya dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan hewan tunggangan seperti keledai. Bayangkan mereka pergi ke sana setelah Yesus bangkit karena Yesus bilang kamu harus ke sana. Dan Yesus akan menjumpai mereka. Makanya ayatnya bilang begitu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Beberapa penafsir mengatakan kenapa balik ke Galilea? Karena di situ nampaknya mereka pertama kali direkrut. Jadi agak ini juga ya. Saya waktu dulu kuliah di FISIP, tempat kami kelompok kecil itu, karena kami dulu jarang dapat ruangan ya. Tempat kami kelompok kecil itu di gang, begitu ya. Di gang itu kami sering kelompok kecil. Nah, waktu pas pengutusan kelompok kecil di situ lagi gitu ya. Jadi kayaknya historic site banget buat saya. Di situ saya di kelompok kecil kan, dan di situ saya diutus jadi pemimpin kelompok kecil. Jadi kembali lagi, yang kedua setelah ngerti Galilea, ini berarti mereka taat. Mereka taat dan Yesus membuktikan dia muncul, dia hadir di Galilea. Effort juga loh. Bayangkan tuh. Kenapa Yesus nggak ngutus mereka di situ terus langsung naik kan? Tuh murid disuruh dari atas turun ke bawah. Kan nanti habis ini balik lagi ke bawah. Karena Yesus nanti bangkitnya naik ke surganya dari bawah ya, dari Yudea ya. Yang kedua, yang kalian perlu perhatikan, yang memberikan perintah ini adalah Yesus yang telah bangkit. Dan perhatikan kalimat yang di bawah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus yang bangkit, dialah sang raja. Maka kalau kalian perhatikan, segala kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Dalam bahasa Inggris, kuasa itu ada dua. Ya, di dalam Alkitab juga ada dua kata kuasa dalam bahasa aslinya. Ada yang namanya power, ada yang namanya authority. Menurut kalian di sini pakai kata apa? Power atau authority? Hah? Bahasa Inggrisnya. Otoritas sama power itu terjemahan Indonesia sama-sama kuasa sih ya. Harusnya kan otoritas juga. Tapi terjemahan Alkitab kita, Matius 28 diterjemahkan authority. Kisah Rasul 1, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dipakai kata power. Jadi sebenarnya no problem, dua-duanya. Walaupun saya lebih suka kata authority ya. Di dalam authority ada power. Power itu begini. Power itu, saya kasih contoh ya. Kalau lampu lalu lintas, dia nyala merah, mobil langsung berhenti. Itu power atau authority? Kalau ada lampu lalu lintas merah, tiba-tiba semua kendaraan berhenti. Itu power atau authority? Kalau power itu kan berarti ada polisi yang nyetopin gitu ya. Tapi ini merah langsung berhenti. Itu berarti authority. Makanya di dalam authority ada power. Tetapi di dalam power belum tentu ada authority. Dan Yesus memiliki keduanya. Power and authority. Tangan pendeta itu power atau authority? Set. Berdiri semua. Kadang-kadang saya kalau di jemaat gitu ya begini. Wah, berdiri gile tangan gua. Berapa ribu kilo loh. Berapa ratus kilo bisa berdiri ya. Terus ya set. Turun semua duduk gitu ya. Pengen jadi pendeta. Set. Nah, jadi ini Yesus yang telah bangkit. Dia sang raja yang telah bangkit. Jadi perintah ini bukan perintah dari tim regenerasi, bukan perintah dari pengurus PHUI, bukan perintah dari orang-orang yang mungkin adalah PKK sebelumnya gitu ya.
authority di surga dan di bumi telah diberikan kepada Kristus. Karena itu, nah ini yang kadang kita lupa ya, isi amanat ini dimulai dengan kata karena itu. Because of the authority, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya sampai ayat yang ke-20. Karena ini perintah, maka sekarang coba abang tanya, menurut kalian berapa kata perintah yang ada di situ? Kalau bahasa Indonesia kan kata perintah diakhiri dengan lah. Oke, yang pertama pergilah. Yang kedua jadikanlah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ketahuilah kata perintah. Perintahnya cuma 4. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Ini perintah yang Tuhan kasih kepada gereja. Dari 4 perintah ini, kalau kalian mengerti bahasa asli Yunaninya, ternyata cuma 1 perintah utama. Menurutmu yang mana? Karena 3 perintah yang lain itu perintah pelengkap. Menurutmu yang mana perintahnya? Jadikanlah, pergilah, ajarlah, semua aja. Ternyata perintah utamanya adalah jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Jadi perintah akhir Yesus itu pemuridan. Orang bilangnya penginjilan, oke. Tapi ketika penginjilan terjadi, tidak berhenti di penginjilan. Karena Tuhan Yesus bilang, jadikanlah murid bagiku. Terjemahan yang lebih tepat sebenarnya begitu. Jadikanlah murid bagiku dari segala bangsa. Jadi ini perintah utamanya. Jadikanlah murid, lalu 3 perintah lain memberikan arah dari perintah. Perintah itu memberi arahnya adalah menjadikan murid. Apa tujuannya pergi? Menjadikan murid. Jadi bukan pergi jalan-jalan. Pergilah. Pergi. Terus ngapain dia di sana? Karya wisata. Baptislah supaya mereka jadi murid. Ajarlah supaya mereka jadi murid. Jadi ini menarik untuk memperhatikan bahwa fokus Kristus yang sudah dia lakukan selama 3,5 tahun, dia membangun murid. Dan di akhir, murid-murid yang dia bangun itu dia utus untuk kembali menjadikan murid. Jadi kalau bisnis gereja tidak menghasilkan murid Kristus, ini pertanyaan besar. Kalau PO-mu hadir tidak menghasilkan murid Kristus, kita jadi nggak ikutin polanya Yesus. Kita bersyukur gedung dibangun, gereja ditambah, dibagusin. Tapi jangan lupa, jangan cuma bangun fisiknya, bangun dalamnya. Eropa mengalami kegagalan ketika dia hanya membangun fisiknya. Dia lupa membangun isinya. Sekarang katedral yang besar, isinya opung-opung. Anak mudanya nggak ada. Kenapa? Tidak ada pemuridan yang dipikirkan. Saya agak takut juga ya, kalau Indonesia malah gereja kita tambah besar ya. Bangun lagi. Tapi kalau tidak bangun murid, hati-hati, kita hanya akan mengulang sejarah yang terjadi. Saya studi teologi di Eropa, banyak gereja di masa saya studi aja beberapa gereja dijual. Kenapa? Karena ternyata tuh ya punya gereja tinggi, gede, katedral gitu, kita pikir enak ya. Itu bayar penghangatnya berapa tuh? Bayar penghangat ruangannya kan, orang nggak mungkin ibadah kedinginan gitu ya, karena kan dingin di sana. Nah, sementara jemaatnya makin tua, persembahannya nggak nutup, terakhir gerejanya dijual. Ada satu gereja di Manchester dijual jadi kuil Hindu. Beberapa gereja yang lain jadi pub. Dan ada juga yang jadi masjid. Jadi ini kalau gereja kehilangan murid, ya udah habis kita. Dan kadang-kadang ditanya, sebenarnya kita menghasilkan murid atau orang Kristen? Yang mana yang kita hasilkan? Nah, sedikit abang mau kasih latar belakang ya. Dalam Alkitab, kalau kita perhatikan, kata Kristen sebenarnya hanya muncul 3 kali. LAI kalau kita searching cepat,
kira-kira 6 kali atau 7 kali. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya, itu hanya muncul kata Kristen 3 kali. Tidak ada kata Kristen di kitab Injil, tidak ada kata Kristen di surat Rasul Paulus. Kata Kristen muncul pertama kali, 2 kali pemunculan di Kisah Rasul, 1 kali di 1 Petrus. Di Kisah Rasul yang pertama ini, Kisah Rasul 11 ayat 26. Yuk baca sama-sama, 1, 2 ya. Mereka tinggal sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu. Para penafsir menafsirkan bagian ini. Kalau dilihat dari penamaannya, mereka disebut. Berarti ini bukan nama yang nampaknya mereka pilih untuk diri mereka. Nampaknya ini nama bulian. Dibully mereka. Kristen lu, Kristus di dalam kamu, lu mirip Yesus. Christ in you, Christian. Ada yang namanya Christian? Christian itu yang paling penting apanya? Christ-nya, ya. Karena kalau Christian tanpa Christ tinggal Ian. Ian-nya I am nothing. Sorry, jangan bilang gitu sama Christian ya. Sekarang mana suka dipanggilnya Tian gitu ya. Jadi di Antioquia mereka disebut Kristen pertama kali. Yang kedua munculnya di sini. Waktu Raja Agripa, Paulus menghadap lalu dia jawab. Lalu kemudian Agripa bilang gini, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi itu kalimatnya kayak agak merendahkan ya, gile gue hampir jadi Kristen nih gitu ya. Gue hampir jadi anak PO nih, gitu ya. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu. Dan muncul lagi di 1 Petrus pasal yang keempat. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, jadi waktu saya perhatikan, ya inilah gambaran Kristen masa itu ya. Dilengkapi rasa malu, dilengkapi dan segala macam yang terjadi. Jadi kalau kalian perhatikan, pertanyaannya begini, sebelum ada kata Kristen, berarti orang yang ikut Yesus disebut apa? Murid. Makanya istilah yang lebih jelas di Alkitab lebih banyak tuh murid. Murid adalah suatu sebutan yang umum sebelum disebut Kristen. Karena kalau kita perhatikan, murid itulah yang disebut Kristen. Jadi Kristen dan murid itu sama. Kadang-kadang sekarang gereja atau persekutuan seolah-olah memisahkan. Ditanya gini, lu Kristen ya? Mau ikut pemuridan? Seolah-olah ada opsi jadi Kristen tanpa harus jadi murid. No. If you are a Christian, then you are a disciple. If you are a disciple, then you are a Christian. Jadi itu bukan dua hal yang terpisah. Nah ini kita perlu ingat baik-baik. Dan Tuhan Yesus di akhir, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kepada siapa dia titip itu? Tuhan Yesus menitipnya kepada murid. Yang kemudian memuridkan kembali. Jadi ini visi gereja. Gereja yang berpikir dengan dalam bagaimana murid-murid dilatih, dibangun, tapi kemudian mereka memuridkan kembali. Jadi tidak berhenti sampai kepada mereka sendiri. Kalau lihat 2 Timotius 2 ya, ayat 2. Apa yang kau dengar daripadaku, kata Paulus, percayakanlah itu Timotius kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya senang kalau ada orang jadi pengurus ya, bukannya salah jadi pengurus, baik. Tapi saya luar biasa senang kalau ada orang jadi PKK. Karena berarti itu cara Tuhan membangun generasi kembali di kampus kita. Regenerasi iman tidak terjadi melalui cara biologis, namun melalui pemuridan. Ini kita bisa diskusi sih ya, karena Eropa sekarang makin hijau. Kenapa? Itu saya studi, ada satu daerah sampai akhirnya kan wali kota London pun dari Muslim. Kenapa? Mereka tuh pertambahannya lewat reproduksi. Orang Inggrisnya sudah tidak mau punya anak, bahkan kadang nggak mau married tapi tinggal bareng. Yang married pun sekarang dengan gayanya maunya child free.
Itu bukan Alkitabiah ya. Konsep child free nggak ada di Alkitab. Menunda kehamilan beda sama child free. Jadi kalau kalian mulai sok-sok, aku mau child free, elah cari pacar aja belum dapet child free. Ya, sorry ya, agak ngenyek banget ya. Tapi poin saya adalah itu loh. Akhirnya nggak punya cara. Nah sementara yang Muslim anaknya banyak. Ada satu daerah itu semua orang-orang Pakistan gitu ya. Wah, anaknya paling enggak 4-5. Kenapa? Karena di sana ditanggung pemerintah ya. Lahir lagi. Orang Inggrisnya nggak mau punya anak. Akhirnya bertambah. Nah, kita ini kalau mau bicara reproduksi, orang Kristen juga sekarang anaknya 1, 2. Jarang yang banyak ya. Kalau papa mamamu mungkin yang masih saudara berapa? 9. Itu pun kita bilang, wow, nggak ada kerjaan orang tua opung lu dulu. Kerjanya bikin anak. Tapi kalau kita perhatikan, kita bisa terus mereproduksi melalui pemuridan. Itu caranya. Dan itu yang Tuhan teladankan. Tuhan Yesus tidak menikah. Tapi dia punya orang-orang yang dia ajak mereka untuk teruskan pelayanan. Maka perhatikan, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Jadi abang coba bukakan supaya kalau kalian benar-benar mempertimbangkan jadi PKK, ini bukan karena disuruh, bukan karena apa, tapi kalian mau terlibat dalam proyeknya Tuhan. Kalaupun kalian nggak mau, Tuhan nggak rugi, kamu yang rugi. Kenapa saya bilang kamu yang rugi? Karena sebenarnya waktu saya memimpin kelompok kecil, bukan cuma saya bangun hidup dia. Melalui hidup adik-adik yang saya pimpin, hidup saya juga dibangun. Hidup saya dijaga. Ini kalimat pendeta Timothy Keller. Discipleship is not an option. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Pemuridan bukan opsi, tapi sebuah, kalau mau dipakai istilah, tuntutan. Kalau kita benar-benar yakin kita murid Yesus. Jadi bedakan antara kita cuma mimpin kelompok untuk apa ya? Supaya nanti orang pakai bahan yang sama lalu kita centang proker. Yes, sudah. Kalau mau bahkan bagiin kunci jawaban ya, supaya disalin, udah selesai proker. No. Ini bukan sekadar informasi, tetapi transformasi. Pemuridan merupakan proses transformasi menjadi serupa Yesus, bukan sekadar memberikan hal-hal Alkitab. Kadang-kadang banyak orang belajar Alkitab, apa tujuannya? Ada adik-adik gereja saya pernah datang, Kak, ada adik-adik mau belajar Alkitab. Oh gitu ya, ayolah ke rumah ya. Iya Kak, untuk CCA, cerdas cermat Alkitab. Oh beda nih tujuannya nih. Saya bilang kalau begitu saya minta fee. Kalau menang jangan lupa gurunya. Jadi yang mereka pengen tahu adalah siapa ininya, berapa anaknya siapa aja namanya, kan itu keluar di cerdas cermat Alkitab. Tapi hidupnya nggak berubah, ngomong tetap anjing, iri hati. Jadi akhirnya Alkitab hanya jadi informasi, bukan transformasi. Siapa nama istri Lot di Alkitab? Nggak dikasih tahu kan? Mau ikut CCA kalau anak. Jadi siapa nama istri Lot Kak? Nyolot, Nyonya Lot. Makanya bilang, lu jangan nyolot. Aduh, memuridkan itu life to life, bukan only mind to mind. Gue udah transfer nih, kakak gue ngerti semua yang gue pengen. No, ya. Nah sekarang saya mau kasih arah lebih jelas. Kalau kalian terlibat dalam pemuridan, apa yang dibangun? Di dalam Injil Matius, seorang teman membuat skripsi setelah kami berbicara. Dia bilang di sekolah teologi dia bikin skripsinya dari Injil Matius. Apa karakteristik murid dalam Injil Matius? Menarik yang dia temukan, murid dalam Injil Matius itu punya keunikan yang agak berbeda dengan Injil lain, dan ini jadi penekanan. Kita lihat sebentar. Yang pertama Matius 23 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sebentar ya. Ya, mari kita baca 1 2 ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, sebab itu berbeda dan apakah segala sesuatu yang mereka ajarkan
Kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Dulu itu saya pikir Tuhan Yesus benci semua tentang Farisi. Ada nggak yang Tuhan Yesus puji? Apanya yang bagus? Apanya? Turutilah. Ajarannya bagus. Masalah mereka di mana? Dia mengajarkan tapi tidak melakukan. Berarti apa perbedaan murid sama Farisi? Kalau Farisi ngajarin berarti dia tahu, tapi masalahnya dia tidak lakukan. Murid jangan dibalik ya, murid tidak tahu tapi melakukan, itu goblok juga ya. Murid berarti harus tahu dan melakukan. Jadi tujuan kita berkelompok kecil bukan cuma centang selesai bab 2, bab 3, bab 4, tapi benar-benar masuk kepada perubahan hidup. Di bagian akhir khotbah di bukit, Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Coba kita lihat sama-sama ya. Yang laki-laki baca dulu 24, 25, nanti perempuan 26, 27 ya. Laki-laki dulu. 1, 2 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Perempuan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan datang kerusakan. Ada berapa jenis orang? 2. Orang apa sama orang apa? Mendirikan rumah itu ilustrasinya. Ya, orang bijaksana, jelas Yesus ngomong. Dan orang bodoh. Yang bijaksana itu, tunggu dulu, itu ilustrasinya. Mendengar dan melakukan. Yang satu, mendengar tapi tidak melakukan. Jadi ini nih, kita di kampus ini lagi bangun Farisi kah? Kalau kelompok-kelompok kecil hanya membangun Farisi, centang selesai bab 3, bab 4, tapi hidupnya nggak alami perubahan, tidak ada transformasi, lalu kemudian kita cuma membangun orang bodoh, ngeri ya. Memang belum ada dari kita yang benar-benar bijaksana, tapi arahnya jelas. Saya punya adik kelompok kecil waktu itu, sudah lewat MHB, bahkan dia sudah mimpin kelompok kecil. Waktu dia jadi alumni, bekerja, tiba-tiba telepon gitu. Waktu itu zaman masih telepon rumah, Bang, boleh telepon, boleh kita janjian. Akhirnya dia telepon waktu itu, terus dia bilang gini, iya Bang, saya di kantor ini ketemu ada teman yang dekat, dia laki-laki ya, perempuan ini cantik segala macam, baik anaknya gitu ya. Jadi dia kasih deskripsinya udah bagus lah. Saya bilang ya udah, tembak aja, gitu ya, tanda kutip ya. Terus kemudian dia bilang, nah itulah Bang masalahnya. Apa masalahnya? Dia nggak Kristen Bang. Jeng jeng jeng. Padahal sudah belajar MHB bab 10, misalnya cari pasangan yang seiman gitu ya. Terus saya bilang, dia tanya, menurut abang gimana? Ya putusin lah dek. Tapi kalau dia mau ikut Tuhan, ya udah ikut Tuhan dulu, nanti nyambung lagi. Tapi kalau dia cuma ikut hanya karena kamu, hati-hati nanti gitu ya. Saya kasih nasihat begitu. Tapi Bang kalau begini, nah. Jadi menurut abang gimana? Putus dulu dek. Tapi Bang kalau begini, misalnya begini, menurut abang gimana? Putus dek. Terakhir dia. Tapi Bang kalau gini, saya akhirnya udah, jangan jadi orang bodoh. Kaget dia. Abang kasar banget. Bukan gua no, Yesus. Yesus nih yang ngomong nih. Nah. Tahu satu itu penting? Tahu. Dilakukan? Tidak. Bodoh. Tuhan Yesus loh yang ngomong. Saya cuma menyampaikan. Emang sedih sih ya. Tapi uniknya Tuhan kasih kesempatan dan Tuhan ingin kita bangkit dari situ. Jadi hati-hati. Kita nggak cuma bangun orang yang banyak tahu. Tapi bodoh gitu ya. Dan terakhir nih, Matius 7:21. Coba kita baca ayatnya. Yuk, 1, 2. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Masuk di dalam kerajaan surga. Banyak dia yang Ayat ini bukan berarti keselamatan bisa dilakukan. Tetapi ayat ini kalau kalian lihat konteksnya, Yesus lagi bicara hati-hati dengan guru-guru palsu. Kamu bisa lihat, bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi Yesus mau bilang, kesejatian itu ditandai dari kompaknya antara hidup dan pengetahuan. Jadi bukan cuman orang yang kelihatan rohani yang kalau hari Minggu gitu ya, wah ngomongnya wah Tuhan Tuhan gitu ya. Kalau hari Minggu kepentok, oh haleluya, kejedot maranatha begitu ya. Tapi hari lain nggak kelop hidupnya. No. Jadi kira-kira ini tabelnya. Apa artinya pemuridan? Apa yang mau kita bangun dengan terlibat dalam proyek pemuridan? Pertama-tama, jadikan dirimu murid. Kita belum ada yang sempurna. Tapi ketika kita Tuhan percayakan juga kita memuridkan orang lain. Kalian pernah lihat kelompok kecilnya Yesus kan? Sempurna nggak? Bayangkan udah 3 tahun di kelompok kecilin, yang satu menjual gurunya, yang satu menyangkal gurunya, yang satu terus ragu. Saya waktu pikir-pikir juga, ini gimana kelompok kecilnya waktu itu ya? Pasti nggak mudah, tapi Tuhan Yesus setia membimbing mereka, mendoakan mereka, dan ini yang Tuhan sedang bangun. Dan ini yang Tuhan mau kita bangun juga. Jadi memang menarik penekanan kepada kata melakukan. Itu muncul di dalam, masih ingat tadi Matius 28? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala teori kekristenan. Bukan ya? Ini ayatnya. Ajarlah mereka melakukan. Jadi karakteristik murid dalam Injil Yohanes itu utuh antara yang diketahui dan yang dilakukan. Karena itu kita kelompok kecil juga biasanya ada jeda ya. Kita nggak kelompok kecil, kalau mau cuma selesaiin buku MHB, gampang kan? Pas lagi libur hari Senin MHB bab 1. Senin pagi, Senin siang MHB bab 2. Gitu kan? Waktu libur seminggu habisin MHB. Hari Selasa pagi MHB bab 3. Selasa sore MHB bab 4. Itu seminggu selesai kok. 12 bab. Tapi kenapa ada jedanya? Karena kita nggak cuma transfer ilmu pengetahuan. Tapi apa yang kamu tahu, coba lakukan. Hari ini belajar pentingnya saat teduh. Ayo, lakukan. Makanya pemimpin yang baik memberikan proyek. Yang biasa dibilang proyek ketaatan. Ayo, lakukan. Itu untuk apa? Karena ini kita meniru apa yang Yesus lakukan. Dan itu yang Tuhan mau. Dan intinya sih mirip kayak begini ya. Ini namanya ilustrasi roda. Ini yang sebenarnya kita bangun di dalam pelayanan kita. Khususnya kalau kalian masih pakai MHB, maka ini ditulis oleh seorang pendiri dari para navigator, Bapak Dawson Trotman. Dia mengatakan ini ilustrasi yang disebut ilustrasi roda. Karena ini seperti roda. Di pusat hidup harus ada Kristus. Sama seperti roda, roda itu yang muter mananya? Porosnya. Ya, roda itu sebenarnya yang muter porosnya. Maka di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu ada 2 jari-jari yang menghubungkan. Vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan sesama. Saya ngomong sama Tuhan namanya doa. Tuhan ngomong sama saya lewat firman. Makanya dari sekolah minggu kita udah tahu bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tapi ini yang kurang ya, kita lupa. Ada juga yang horizontal, hubungan dengan sesama. Dia bagi 2. Sesama orang percaya, ke dalam kita harus rajin bersekutu. Keluar kita bersaksi. Makanya lagunya kurang lengkap menurut saya ya. Kalian kalau bisa bikin lagu baru ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi. Gitu kali ya. Biar lengkap. Kalau enggak nanti kamu jadi vertikalis saja. Sama Tuhan, aku sama Tuhan, nggak mau ikut PJ. Aku sama Tuhan, nggak mau ikut kelompok kecil. Nggak bisa begitu. Jadi ini ilustrasi roda ya. Kalau kalian nanti ini penjelasannya bisa lihat di slide abang ya.
Dan kalau kalian pakai MHB, sekali lagi, MHB bab 1 apa? MHB bab 1, hidup baru. Hidup baru itu Kristus ada di pusat hidup. MHB bab 2, saat teduh. MHB bab 3, doa. MHB bab 4, perdalam PA. Ya. MHB bab 5, hidup bersama, rajin bersekutu. MHB bab 6, bersaksi. Nah, lihat foto saya ada di situ kata. MHB bab 6, rajin bersaksi. Jadi sebenarnya zaman kami dulu, kalau ditawarkan jadi PKK minimal sudah selesai MHB bab 7. Kenapa? Karena di bab 7 itu zaman itu mengetahui kehendak Allah. Jadi sudah mulai bisa bergumul. Tapi rata-rata kami itu sudah selesai 6 bab ini. Ya. 1, 2, 3, 4 kesini lagi, 5 dan 6. Nah, jadi itu jadi bagian ya. Terakhir, kalau kalian perhatikan, misinya Tuhan itu segala bangsa. Dan bagi saya kalau bicara bangsa, kata-kata yang dipakai itu adalah etnis. Etnis itu juga bukan hanya bicara bangsa, tapi suku bangsa. Dan bagi saya, pelayanan mahasiswa menjadi bagian yang juga kita perlu pikirkan. Dan yang kita bangun itu, sebenarnya kita sedang membangun kerajaan Allah. Pelayanan mahasiswa ini paling unik ya. Kalian selesai balik ke gereja masing-masing. Kamu akan lebih lama di gerejamu daripada di kampus kan? Di kampus cuma berapa lama? 4 tahun. Kalau agak tertunda jadi 5 tahun. Tapi setelah itu kamu akan selamanya di gereja. Bagi saya ini jadi penting. Pelayanan mahasiswa tidak menggantikan gereja, tetapi justru mendukung gereja. Abang baru pulang retret, yang ngundang siapa? Orang yang dulu saya layani di kampus. Bang, bantu retret guru sekolah minggu. Waktu saya lihat, wah datang ini, ada alumni fakultas ini, ada alumni fakultas hukum, ada senior saya di situ dari FISIP, ada alumni teknik. Jadi saya pikir iya, di mana mereka berkarya sekarang? Di gereja. Maka pastikan kita punya paspor ini ya. Karena kita sedang membangun kerajaan Allah. Ini artinya kerajaan Allah. Allah jadi raja satu-satunya dalam segenap aspek kehidupan. Dan bagi saya ini very risky ya. Tuhan kasih perintah ini sama siapa? Sama kita. Mungkin nggak kita gagal? Mungkin nggak kita gagal? Mungkin ya. Tapi kok Tuhan percayakan sama kita ya? Ada percakapan imajinatif yang ditulis dalam buku Pemuridan Seni yang Hilang. Percakapan imajinatif ini, Tuhan Yesus kan bermisi ke dunia nih, 3 tahun ya. Kan 33 tahun hidup, 3 tahun terakhir dia pelayanan, dicatat di Injil. Lalu Yesus pulang nih. Bos nyampe, disambut sama malaikat-malaikat ya, di pintu gerbang surga. Ya. Sekali lagi ini cuma percakapan imajinatif ya. Jadi sampai di pintu gerbang surga, malaikat-malaikat semua pada nyambut bos pulang gitu ya. Aduh gimana bos? Tuh Tuhan Yesus di pintu surga ngobrol-ngobrol sama malaikat-malaikat. Terus malaikat bilang, wah berarti seluruh bangsa sudah percaya padamu. Terus Tuhan Yesus bilang, belum sih. Loh, kok sudah pulang bos? Terus Tuhan Yesus bilang, oh saya sudah titipkan misi itu kepada murid-muridku. 11 murid. Malaikat iseng nanya, bagaimana kalau mereka gagal? Terus Tuhan Yesus katanya bilang gini, oh kalau gagal, maaf saya nggak punya cara lain. Lalu Yesus masuk ke surga. Kalian bisa tangkap poinnya? Cara yang Tuhan pilih untuk menjangkau segala bangsa hanya pemuridan. Dia tidak punya cara lain. Tuhan tidak datang lagi misalnya, udah aduh nih Petrus gagal nih. Dia tahu kita mungkin gagal. Tapi kalimat ini bagi saya menarik. Ia adalah Tuhan yang tahu bahwa kita mungkin gagal menjalankan misi kerajaan ini. Namun dia tetap percayakan misi ini kepada kita. Di mana akhirnya? Kenapa dia bisa percayakan? Karena dia menyertai kita. Itulah janji besar
dari perintah ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah perintah ini, Yesus kembali ke Yudea, lalu dia naik ke surga. Loh, di mana penyertaannya? Dia utus Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus yang menyertai kita. I am with you always to the very end of the age. Kita kadang mau penyertaan Tuhan ya, seneng ya. Aduh, Tuhan sertai aku. Tapi ini salah satu janji yang benar-benar Tuhan janjiin. Kalau kamu pemuridan, melakukan pemuridan, aku menyertai kamu. Tuhan nggak bilang ya, kalau kamu koas, aku menyertaimu. Nah, itu mungkin ayatnya lain ya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu melakukan pemuridan, dan bagi saya, karena nggak mudah, makanya Tuhan bilang, aku yang akan menyertaimu. Kadang kita mau disertai Tuhan. Ya, nah ini salah satunya. If you do this, He will surely. Nggak ada ayat kalau kamu selesai sidang, aku menyertaimu. Ya, ayatnya kita ambil yang lain ya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi ini abang tutup dengan ini ya. Kiranya His last command is our first concern. Pertimbangkan baik-baik. Ini bukan cuma sekadar main PKK-PKK-an. Kamu dikontak jadi CPKK-an. Nanti kita main kelompok-kelompok kecilan ya. Nanti kita sharing-sharingan. Bab satuan. Tapi ini proyek yang Tuhan lagi mau bangun di kampus kita. Baik, saya berhenti sampai sini. Masih bisa tanya jawab? Mungkin aku akan buka untuk dua penanya pertama. Aku bersama dari teman-teman PKK dan aku encourage untuk bertanya. Terkhususnya buat teman-teman yang masih punya keraguan, kenapa sih harus kelompok kecil, kenapa harus menjadi PKK? Yuk, angkat tangan. Kalau tidak ada, kita panggil nama kali. Oh, fungsi absensi pada hari ini teman-teman. Ayo. Ada yang mau bertanya? Teman-teman dari yang sebelah sana dulu deh. Siapa? Aku panggil kali ya. Panggil, coba. Ini biar terrecord. Teknologi. Oh. Jadi influencer. Kalau ada titipan pertanyaan teman-teman kirim pun boleh. Gimana supaya nggak gagal? Oke. Aku juga sebenarnya pengen nanya itu. Oh iya. Oke, sebelumnya makasih buat Bang Alex untuk firmannya tadi. Jujur aku juga sangat menikmati. Apalagi cara Bang yang bawa komedi-komedi itu sangat bikin segar sih jujur. Tadi aku juga sempat diskusi sama Fania. Kita mau nanya sih, mungkin yang di terakhir tadi Abang sempat bilang. Aku juga tadi sempat nulis kayak tadi kan Abang bilang Tuhan tuh tahu bahwa mungkin kita pasti mungkin akan gagal, tapi Tuhan tetap menitipkan misi itu pada kita. Nah, sebenarnya aku cuma pengen tahu aja sih Bang, maksudnya kenapa sih Tuhan itu tahu kita bakal gagal, tapi Dia titipkan dan gimana supaya kita nggak gagal? Gitu sih, Bang. Langsung jawab aja. Nah, makanya tadi kalau aku bilang gagalnya, tapi kemudian bagian terakhir Tuhan menyertai. Waktu saya dengar percakapan fiktif itu waktu baca di buku itu, kayak memang Tuhan pilih, ini cara yang Tuhan pilih. Tuhan bisa aja melakukan yang Dia mau tanpa butuh manusia. Tapi mulai dari dunia ini, ciptakan manusia. Waktu gagal, manusianya kena air bah. Tuhan memulai lagi dari kelompok yang kecil. Jadi kalau saya perhatikan, Tuhan tidak pernah, atau mungkin di dalam rencananya Tuhan, manusia itu jadi bagian yang penting di dalam misinya. Karena itu Tuhan libatkan. Dia datang, Dia investnya bukan bangun gedung.
Tuhan Yesus tuh unik ya. Nggak bangun gedung, nggak titipin sekretariat, nggak ada saldo kas dari kepengurusan sebelumnya. Yang Tuhan titipkan adalah murid 12. Satu gagal, yang lain pun nggak baik-baik amat. Tapi Tuhan memberikan kesempatan. Karena apa? Tuhan melihat dalam diri murid. Ketika aku membangun mereka, menyertai mereka, kegagalan masih jadi bagian mereka. Tapi disitulah kita jadi sadar ya, kalau sekarang kamu berhasil memimpin kelompok, kamu berhasil pelayanan, kita nggak bisa sombong. Karena kita tahu ini semua karena Tuhan. Ya, jadi kalau saya menghayati Tuhan memakai kita, itu yang ada orang suka bilang gini, kalau gua nggak mau kan Tuhan bisa pakai batu juga. Tapi realitanya dalam sejarah bukan batu yang Tuhan pakai, Tuhan pakai manusia. Dan karena itu manusianya mesti bergumul dengan jelas, mau apa tidak, di berbagian dalam panggilan Tuhan itu. Nah, kegagalan itu membuat kita menyadari sebenarnya begini. Kalau kamu mau terus lakukan misi ini, kamu harus bergantung sama Tuhan. Dengan kekuatan, makanya saya tulis kita mungkin gagal. Sebenarnya satu sisi kita pasti gagal juga sih dalam situasi tertentu. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan. Dan Tuhan sudah kasih modal sama kita. Sebenarnya ini slide terakhir saya. Kamu mesti bertumbuh. Kita waktu mimpin kelompok, bukan kamu sudah bertumbuh saja, tapi kamu harus terus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh, Tuhan kasih modal. Tuhan tuh nggak pernah suruh bertumbuh. Bagaimana supaya kamu nggak jatuh, nggak gagal ya bertumbuh. Tapi Tuhan kasih modalnya. Ada 3 hal yang Pendeta John Stott katakan. Yang pertama, Tuhan kasih Roh Kudus. Bayangkan loh, Roh Kudus itu pribadi Allah. Diam di dalam kita, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan kasih firman dan doa, ya dibaca. Mau teguh berdiri, mau tidak gagal-gagal jadi PKK, ya baca firman. Berelasi dengan Tuhan, dan Tuhan kasih komunitas. Karena itu, waktu kalian jadi PKK, jangan juga, dulu di masa kami karena PKK sedikit ya. Zaman kami karena PKK sedikit, kami ada pertemuan antar gembala. Jadi PKK-PKK yang aktif, kumpul tuh. Ngapain? Kita saling sharing. Gile anak gue begini nih. Nah, yang satu bisa kasih pendapat atau masukan dari dia gitu. Jadi itu komunitas antar gembala yang bisa membangun kita satu sama lain. Jadi jangan lupa ya, Roh Kudus Tuhan kasih. Tuhan kasih juga firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan Tuhan kasih juga komunitas. Dipakai itu ya. Mau jadi PKK yang bukannya tidak mungkin gagal, tapi PKK yang strong, berjuang, nikmati ini. Mungkin itu. Oke, Bang, aku boleh nambah pertanyaan? Boleh, silakan. Oke, mungkin tadi aku langsung lompat ya ke Bang. Sebenarnya aku tadi mau nanya juga kayak, tadi kan Abang sempat kita singgung tentang gagal itu ya Bang. Sebenarnya definisi gagal itu apa sih Bang? Maksudnya apa ciri-cirinya gitu? Karena mungkin sedikit sharing juga. Aku kan sebenarnya udah jadi PKK selama 1 tahun kebelakangan. Tapi sebenarnya aku cukup sedih sih, anak-anak aku tidak ada yang lanjut untuk PKK tahun ini. Jadi apakah sebenarnya kan misi kita untuk memuridkan itu adalah menghasilkan murid kembali yang memuridkan gitu kan Bang. Jadi sebenarnya apakah itu udah termasuk gagal? Sebenarnya aku cukup kepikiran di situ juga sih Bang. Makasih Bang. Saya melihat Tuhan Yesus pun ada Yudas. Kalau kita pikir-pikir tuh Tuhan Yesus apa nggak tahu ya Yudas bakal gagal ya. Tapi berarti kegagalan itu bukan masalah hasil kalau belajar dari Yesus, tapi masalah proses. Kamu setia nggak di proses Tuhan dan melewati proses itu? Jadi saya tidak pernah mengukur keberhasilan adakah anakmu jadi PKK saja, tapi saya akan mengukurnya apakah saya terus jadi murid dan punya kerinduan memuridkan. Nah itu yang mesti dipelihara. Jadi kayak saya ketemu beberapa alumni di beberapa tempat gitu ya. Iya Bang, kita terlibat lagi pelayanan di gereja. Habis terlibat di gereja terus kemudian melayani lagi. Tadi ada yang saya tadi pagi baru pulang dari satu retret gereja ya. Sesinya selesai tadi malam. Terus saya foto-foto Bang ya, foto lah gitu ya. Terus tadi ini foto nih, ini KTB kami Bang. Wow, sampai di gereja pun masih ber-KTB gitu, berkelompok kecil. Karena merasa bahwa butuh untuk terus dibangun. Dan bagi saya proses itu yang penting. Karena kalau kita ngukur-ngukur lewat keberhasilan kegagalan, saya pikir sangat superficial. Ada yang semua anaknya jadi, tapi sebenarnya poinnya adalah
dia sendiri sebenarnya jadi berkat juga nggak? Beberapa kali saya bersyukur melihat ada anak yang sudah jadi sebelum masuk PO sih. Udah jadi dia di gereja, kita cuma poles-poles dikit, tau-tau dia jadi bagus gitu. Terus kita ngaku-ngaku itu anak gua, padahal dulu kamu yang dikejar anaknya. Ayo kak, KTB kak, ayo kak, KTB. Jadi kadang-kadang saya pikir hati-hati kita juga. Kadang-kadang kan alat kesombongan kita tuh kelompok kecil. Nah, itu anak gua tuh, itu juga. Oh itu anak gua, itu anak gua. Kita jadi lupa, jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus, bukan muridmu. Walaupun memang secara logika ya begitu. Waktu saya mimpin kelompok kecil dulu kan, saya mimpin di UI dari tahun 93 sampai kira-kira tahun 2004. Karena saya melayani full time jadi pelayan mahasiswa, jadi saya tuh masih ke kampus beberapa generasi. Terus di situ saya jadi lihat, iya ya, keberhasilan itu bukan masalah dia jadi PKK, tapi sebenarnya saya masih setia nggak ngerjain panggilan itu. Itu ya. Mungkin gitu. Makasih Bang. Thank you. Oke, dari bagian sebelah sini masih ada yang mau bertanya? Tidak. Karena kita masih ada waktu, kita lempar ke sini. Siapa yang bertanya? Jadi melihat aku dengan mic, sebenarnya kamu bertanya? Tidak. Belum kepikiran. Ada yang mau bertanya? Roda pasti mau nanya nih. Cukup. Dari belakang ada, oh yang baru datang, yang baru datang. Terus nanyanya gini, Bang tolong ulangi semua tadi. Tolong rangkul gitu. Ngajak berantem. Gak apa-apa, gak apa-apa kan Bang? Oh nggak apa-apa. Coba. Silakan. Iya, apa sih? Atau mungkin ada pertanyaan sebelum kesini, mana tahu belum dibahas kan? Gak apa-apa, apa aja. Apa aja. Boleh deh Bang, rangkumin satu paragraf. Kalau tidak keberatan Bang, kalau tidak keberatan. Rangkumannya ya. Kalau tidak keberatan Bang. Iya. Izin. Kalau murid itu adalah seorang yang tahu firman dan melakukan firman. Pastikan kamu jadi murid dan yang kamu bangun dalam diri orang juga seperti itu. Makanya kenapa jadi PKK itu satu sisi ada masalah kita mesti kuasai firman, yang kedua kita mesti jadi teladan. Karena kan sebenarnya kita menjadi murid yang memuridkan. Jangan kamunya berhenti jadi murid terus suruh orang jadi murid. Bukan begitu kan? Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya sama saya juga, sebenarnya murid itu gimana sih? Kalau saya simpulinnya gini, murid itu paling basic sebenarnya Tuhan Yesus bilang kan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Bertumbuh itu apa? Makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Pemuridan itu apa? Makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Vertikalnya doa, firman. Itu tadi ya. Sesamanya bersekutu, bersaksi. Kelompok kecil ngapain? Membangun kamu jadi murid yang makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Ini kalau mau in a nutshell ya, bener-bener tuh. Jadi kalau kamu mau ukur dirimu, kamu udah makin jadi murid nggak? Kan orang suka bilang serupa Kristus, aku belum tumbuh jenggotnya. Gimana yang cewek mesti tumbuh jenggot juga, enggak kan? Kamu makin mengasihi Tuhan nggak? Dan makin mengasihi sesama. Bentuknya kamu punya relasi dengan Tuhan. Jadi yang kita mau bangun di kampus ini cuman membangun kekristenan, orang yang makin cinta Tuhan, makin cinta sesama. Dan siapa yang membangun itu? Orang yang sudah mengalami mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kamulah yang dipilih, kamulah yang Tuhan libatkan. Yuk lakukan lagi. Makanya jangan tunggu sempurna baru jadi PKK. Nanti kamu PKK-nya di surga. Karena udah sempurna. Karena kita masih gagal, kita pun gagal mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi Tuhan kasih kesempatan dan seringkali waktu kita mimpin kelompok ya, jadi kayak tertantang juga. Gile, gue ngajarin ini minggu ini, gue mesti bertumbuh juga. Kamu lihat deh, bahan MHB, bahan itu semuanya cuma dua, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Satu dulu tadi pagi. Ayo, yang satu dulu tadi pagi. Tentang mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama. Kan cuma dua itu. Aku bagaimana menegur teman. Oh, itu mengasihi sesama. Tadi pagi saat teduhnya rindu di hadirat Tuhan. Oh, itu mengasihi Tuhan. It's very simple sebenarnya. Karena Tuhan juga bilang, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi.
Jadi begitulah kira-kira ya. Silakan Dek. Nanti kalau jemaat pada mikir kalau gitu datang akhirnya aja rangkumannya. Silakan. Sebelumnya Kak, ini tuh atas ketidaktahuan aku Yes. nggak tahu. Mungkin pertanyaan aku sedikit terdengar bodoh. Jadi aku bertanya tentang kalau tadi kakak di sana bertanya tentang definisi gagal, pertanyaanku punya 2 poin. Mulai dari kegagalan, penyebab kegagalan itu, dan aku pengen bertanya tentang definisi berhasil itu sendiri. Oke. Jadi yang pertama, kegagalan yang aku mau highlight, ketika tadi kakak sempat notice atau senggol tentang gimana dunia malah mengkhawatirkan kita orang Kristen, karena malah sepertinya ada dominasi dari kepercayaan lain karena kita itu kurang memuridkan mungkin, sehingga kayak tadi juga di Eropa malah makin hijau seperti yang kakak bilang. Aku coba ambil satu titik yang aku rasa itu jadi penyebabnya, mungkin keapatisan. Mungkin ada orang di sana yang apatis, sehingga ketika satu orang apatis, orang yang tadinya mau memuridkan malah merasa takut untuk merich dia, dan ujung-ujungnya yang mau memuridkan itu malah jadi ikut apatis, sehingga apatis malah jadi makin menyebar kemana-mana. Aku mau bertanya, kira-kira kita yang lemah ini selain meminta kuasa Tuhan dengan kemanusiaan kita, kedagingan kita, apa cara yang mungkin kita bisa lakukan? Lalu yang tentang definisi berhasil itu sendiri, aku sempat bergumul kalau misalnya keberhasilan itu didefinisikan sebagai dengan cara apa? Kalau misalnya dengan proses, bagaimana proses yang kita sebut sehingga itu berhasil? Karena justru ketika kita memuridkan kan pasti poin kita itu supaya kita mendapat keselamatan dengan mungkin itu juga karena ketidaktahuan aku. Yang penting kita ingin dekat dengan Tuhan ujung-ujungnya nanti. Aku pengen bertanya, karena ada orang yang sampai di akhir hidupnya pun dia merasa kayak masih bikin dosa gitu. Apakah itu artinya dia tidak selamat meskipun di hidupnya pun dia melewati proses dengan Tuhan itu sendiri, gitu Kak? Oke, there is no dumb question ya. Tidak ada pertanyaan yang bodoh sebenarnya, karena kita semua dari ketidaktahuan itulah kita bertanya. Nah, cuma mungkin kita mesti melihat ada wilayah-wilayah yang kita perlu explore lebih jauh untuk mengerti beberapa hal. Pertanyaanmu cukup banyak, jadi saya coba elaborasi sederhananya begini. Kalimat saya tadi bilang bahwa regenerasi iman itu terjadi bukan melalui reproduksi biologis ya. Sebenarnya poin saya begini. Teman-teman, kita secara jumlah, saya bukan mengajarkan kalian mental minoritas. Kita memang secara jumlah di bangsa ini minoritas. Kamu semua menikah, punya 10 anak masing-masing, tidak akan bisa menyamai mereka yang 90%. Poin saya begitu. 80%. Jadi poin saya adalah jangan pernah melihat mayoritas minoritas sebagai bagian dari kita mesti lakukan. Yang Yesus lakukan itu reproduksi iman. Karena Tuhan Yesus juga waktu itu bahkan kekristenan itu kan 0. Lalu dari dialah mulai. Nah, itu yang saya tadi perhatikan kalau di Inggris tempat saya studi dulu, agama yang lain mereka bereproduksi dengan punya anak. Sementara gereja tanpa sadar kehilangan apa sih intinya gereja? Gereja itu harusnya menghasilkan murid. Ini loh perintah Yesus, pergi jadikanlah semua bangsa murid, bukan cuma katedralnya, bukan cuma gedungnya begitu. Jadi gereja harus kembali ke fokus ini. Nah, bersyukur kita di kampus sebagai pendukung gereja, kita membantu kan menghasilkan murid yang akhirnya kan nggak tinggal terus di kampus. 4 tahun kamu lulus kemana? Balik ke masyarakat. Perginya kemana? Ke gerejamu masing-masing. Jadi PMK itu mendukung gereja. Kita nggak menggantikan gereja. Kita bukan saingan gereja. Kalau ada gereja ngelihat kita saingan, bodoh aja tuh gereja. Kok bisa ngelihat saingan? Kita lagi bangun kerajaan Allah kok. Nah, ini yang lagi kita mau bangun. Kalau ada yang apatis, oke. Tetapi kalau kamu misalnya tadi menyimpulkan karena keapatisan itulah akhirnya begini, menurut saya sih mungkin terlalu jauh. Karena toh kita tetap melihat ada kok Tuhan juga menggerakkan orang-orang, buktinya ada kalian sebanyak ini nih yang akan memuridkan kalau kalian bersedia terlibat. Nah, jadi itu bagian dalam optimismenya lah ya. Jadi jangan terlalu melihat kita di bangsa minoritas atau apa, orang itu bagaimana dia mereproduksi kok banyak anaknya. Bagi saya itu cuma perbandingan untuk kita melihat bahwa kita punya misi
yang harus kita bangun yaitu memuridkan. Nah, kenapa saya bilang tidak mudah kita bicara tentang keberhasilan dan kegagalan? Karena realitanya begini. Untuk pemuridan sendiri itu ada 3 faktor utama. Ini kalau kita bicara kurikulum aja dulu. Pertama, ada faktor PKK-nya. PKK-nya harus bagus dong. Nah, kamu ada di sini kan? Nah, kamu pikirin PKK yang baik itu seperti apa. Tapi kamu sudah bagus pun, jangan-jangan dapat AKK Yudas. Berhasil nggak? Ini yang saya bilang, kalau kamu cuma ngukur keberhasilan dari hasilnya, jangan cuma itu tidak valid. Tidak sepenuhnya valid. Lalu ada lagi proses berkelompok kecil. Proses berkakak. Jadi keberhasilan sebuah kelompok, kalau kita bicara kurikulum evaluasi, kita mesti lihat PKK-nya FAT nggak? Kalian tahu FAT? Faithful. Apa? Available. Terus? Teachable. Jadi kamu pastiin kamu PKK yang fat, bukan tambah gendut. Tapi kamu adalah orang yang faithful segala macam. Faithful itu bagaimana? Bagi saya yang tadi, kamu tetap jadi murid. Jangan berpikir waktu saya sudah memuridkan, saya nggak butuh lagi saat teduh karena saya sudah ngajarin saat teduh gitu ya. Nah, jadi poinnya kalau ditanya bagaimana keberhasilan, nah ini saya balik lagi nih, mau lihat keberhasilan apa dulu? Jangan-jangan memang Tuhan nolong kamu jadi PKK yang berhasil dengan tetap setia mendoakan anak kelompok kecilmu. Tapi kalau dibilang prosesnya ini semua, nggak bisa cuma satu faktor menentukan keberhasilan menurut saya. Dan balik lagi nih, ini proyek yang bagi saya Tuhan panggil kamu, kamu bisa setia lakukan bagianmu, ya mungkin itulah keberhasilan. Kalau ada orang yang kamu hasilkan dan segala macam, Alkitab menarik ya, pakai istilah rohani itu ini buah. Kita nggak ada jurusan pertanian sih ya di UI ya. Kan UI pertanian sudah jadi IPB ya. Ini kata dasarnya buah loh. Jadi gini, beberapa orang melihat keberhasilan dia ngukurnya dari, pertama ada yang mengukurnya dari quantity. Alkitab mengatakan quantity baik, tapi bukan ukuran keberhasilan. Lalu yang kedua, ada lagi yang bilang, yang penting adalah quality. Dan kita selama ini stuck di dua ini. Makanya kalau kita bikin form evaluasi, berapa yang datang, apa yang mereka nikmati, itu kan form-form kita tuh quantity dan quality. Sehingga bentuknya biasanya form, karena itu bisa diukur. Tapi Alkitab kasih sama kita, evaluasi itu ini, buah. Buah itu karena siapa? Apolos menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Buah itu yang Paulus pakai, buah roh begitu ya. Istilah Yesus juga pakai, dari pohonnya, dari buahnya kamu mengenal. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa faktor utamanya bukan cuma satu, tapi ada faktor Allah di situ. Makanya buah ini, ya ini kalau Pendeta Timothy Keller mengajak kita refleksi, evaluasi pelayanan dari buah. Jadi jangan buang quantity, jangan buang quality, tapi lihat buahnya. Maka sebenarnya harus tambah lagi dalam form kita. Buah ini bagaimana dievaluasi? Kadang-kadang nggak bisa kita evaluasi, ini hanya bisa diceritakan. AKK-ku nggak ada yang jadi PKK. Aku sendiri beberapa kali gagal juga waktu sibuk skripsi, aku agak tinggalkan adik-adikku. Tapi kok waktu mereka jadi alumni, bagus-bagus mereka di situ. Disitulah kita mulai bercerita. Ada tangan ilahi yang di luar dari yang kita bisa kontrol. Jadi apalagi kalian cuma jadi PKK 2-3 tahun. Terus kamu mau ukur berhasilmu dari anakku jadi. Jangan-jangan dia udah jadi sebelum masuk.
Jangan sombong gitu. Jadi poinnya adalah kalau kalian mau terlibat pelayanan, jangan terlalu gila nuntut quantity dan quality. Kamu bakal, termasuk kalau kamu masuk ke gereja ya, nanti lama-lama kita mulai merasa, kalau nggak ada aku, nggak ada dunia ini. Siapa kau? Di situ ceritanya Tuhan. Makanya saya selalu bilang, berikan waktu untuk bersyukur melihat buah. Evaluasi dulu di PJ kita tuh evaluasinya cuma ini 2. Ketika kami memperkenalkan pola ini, beberapa akhirnya mulai tanya ke jemaat ya, kamu dapat apa? Zaman saya nggak ada. Zaman saya formnya apa? MC pilihan baik buruk, baju MC baik buruk, celana MC baik buruk. Itu form zaman dulu. Kualitasnya, MC-nya persiapan dengan baik nggak? Tapi kalau cuma masuk quality, itu bukan the whole story. Lalu kemudian mengingatkan, kalau kamu bikin PJ, siapa yang harus kamu evaluasi? Karena PJ itu menolong jemaat berjumpa dengan Tuhan. Berarti evaluasinya siapa yang harus dievaluasi? Jemaatnya. Makanya mulailah form-form kalian. Teman-teman isi ya, selain evaluasi dapat apa hari ini, itu masuk ke sini. Karena zaman dulu ya kami yang ngalamin masa-masa ini. Dasi MC miring, pemusik jatuh, begitu-gitu. Itu tuh bisa dibahas 2 jam loh. Padahal keberhasilan PJ dari mana? Tanda kutip, jemaat dapat apa? Kan PJ tujuannya memperjumpakan jemaat dengan, maka termasuk kelompok kecil. Sebenarnya kalau ditanya keberhasilannya apa, kan mereka bertumbuh serupa Kristus. Tapi jangan lupa kamu juga mesti bertumbuh jadi murid. Jadi perbanyak sharing supaya kamu menceritakan Tuhan yang menolong buah itu ada. Mungkin nggak menjawab pertanyaanmu persis deh ya, tapi kira-kira itu wawasannya supaya kita jadi sadar, memang kita pelayanan tuh tidak hanya sekadar lihat hasil. Kalau mau bicara hasil, Yesus tuh paling gagal. Pulang-pulang muridnya bukan nambah, kurang, jadi 11. 12 jadi 11. Betul sih ada yang Tuhan Yesus layani 5.000 orang, tapi kalau makanya malaikat tuh nanya, Tuhan, kalau gagal gimana? Yesus bilang, saya nggak punya cara lain, saya udah titipin sama mereka. Apa yang Tuhan Yesus titipin? Jadikan lagi murid. Jadi itu yang Tuhan mau buat kita, saya lihat. Thank you. Thank you, Bang Alex. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin karena waktunya terbatas, jadi kita batasi untuk pertanyaannya. Kalau masih ada yang mau bertanya, mungkin boleh mengganggu Bang Alex. Boleh. Iya. Saya masih di sini kok. Iya, Bang Alex masih di sini. Oke, itu